Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Wage ya. Weton Sabtu Wage kaitannya dengan kodam macan putih ya. Ada saudara kita yang bertanya, apakah di dalam tubuh saya itu ada potensi untuk diikuti oleh kodam macan putih ya. Teman-teman Sabtu Wage jangan terjebak ya, jangan terjebak dengan halusinasi ya. Jangan terjebak dengan halusinasi ya. Intinya jangan terjebak dengan halusinasi gitu ya. Mungkin Anda itu sering melihat video ya. Anda mungkin sering melihat video yang membahas tentang weton Sabtu Wage diikuti oleh kodam macan putih ya. Terus Anda berhalusinasi ya. Banyak orang seperti itu ya. Banyak orang itu membahas weton dihubungkan dengan kodam, padahal kodam itu tidak ada hubungannya dengan weton gitu loh ya. Ya, saya tekankan lagi ya, kodam itu tidak ada hubungannya dengan weton. Kodam itu ada hubungannya dengan perilaku orangnya gitu ya. Dan kodam itu macam-macam sumbernya ya, sumber perolehannya gitu loh ya. Bisa jadi dari leluhur ya. Jadi leluhurmu dulu itu punya kodam, punya jin, punya peliharaan demit ya. Terus dia meninggal dunia karena kodam ini umurnya panjang ya, karena jin itu kan umurnya panjang, maka dia itu ikut dengan keturunannya. Nah, ini yang disebut dengan kodam leluhur atau jin nasab ya. Apakah jin nasab ini ada yang rupane koyo apa itu macan putih? Yo pasti ada. Tapi tidak semua orang yang lahir Sabtu Wage kodamnya macan putih. Ini yang harus dibenarkan, yang harus diluruskan itu ya. Ya pasti kodamnya beda-beda ya. Ada 1000 orang yang lahir Sabtu Wage dan 1000 leluhurnya punya kodam. Ya sudah pasti kodamnya yo beda-beda. Ono kodam pocongan yo, ono pocongan itu jin ya. Ketika itu bisa kamu tundukkan, yo manut jadi kodam. Kodam itu dalam bahasa Arab ya pembantu. Bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Arabnya kodam. Bahasa bahasa Jawanya itu adalah perewangan. Ada juga kodam yang berasal dari sebuah pusaka ya. Dari keris, dari tumbak. Itu saya punya kodam 2 itu. Ya, yang satu wujud manusia ya, manusia zaman dahulu. Ya, manusia keraton ini kalau ya Senopati. Yang menempati keris Pasopati. Ada, saya punya itu satu. Terus yang satunya itu Nogo ya. Nogo ya sebenarnya itu kan wujud energi, perlambang gitu loh ya. Ya. Jangan berpikir ketika kodamnya macan putih itu sakti mandraguna. Ya enggak, biasa saja. Ini kodam ya tingkat prajurit itu ya. Kodam macan putih itu kodam tingkat prajurit. Ya. Justru ketika Anda memiliki kodam itu yang tingkatnya tinggi itu sulit dideteksi ya, sulit untuk dideteksi ukurnya, bukan yang beringas-beringas seperti itu sing ketok wali, sing ketok sepuh, sing ndak kakek cangkem ya. Itu malah kodam sing energinya besar gitu loh ya. Terus ada juga kodam yang dari sumber ilmu. Anda ngelakoni ilmu misalkan, ilmu Braja Musti misalkan. Sun mata ajiku si Braja Musti, gebiar ing dodoku, tatap ing lenganku, jeleng ajiku si Braja Musti misalkan. Atau Anda ngamalkan ajian Suket Kalanjana untuk membuka mata batin. Itu bukan mata batinnya yang terbuka, tapi kamu ketempelan jin dari
ajian suket kalanjana. Itulah yang disebut dengan kodam ilmu. Misalkan ya, saya pernah ngamalkan asma Singaraja. Allahumma ja'alni asadan kabiro. Ya Allah, jadikanlah aku singa yang besar. Artinya seperti itu. Itu tak tirakati sampai 4 tahun ya teman-teman. Padahal ya, teknisnya itu cuma 7 hari. 7 hari sudah datang teman-teman ya. Itu 4 tahun tak tirakati. Memang sengaja dulu ya. Waktu cek zamane kena sihir, kena telu, kena santet itu. Saya belajar ilmu apa ya tak pelajari, tak tirakati hampir 4 tahun. Ya, itu tujuannya supaya sembuh, ya. Tidak sembuh-sembuh malah. Ya, 4 tahun itu jadi seperti raksasa itu. Ya, jadi kewetok dukune kata coba cilik gitu. Ya. Ya. Jadi kodam itu ngomong ini, jejak lak mati jadi gitu. Jejak lak mati. Iku dukun-dukun itu jejak lak mati. Nah, di situ saya sadar. Di situ saya sadar, sudah saya hentikan. Itu pengalaman asma Singaraja. Itu ada kodamnya. Ya kodam itu tadi, kodam dari asma Singaraja. Ya, sekarang sudah tak bersihkan. Loh, ini kan sudah tak tirakati ya, sudah tak bersihkan. Ketika saya kangen misalkan ya, saya kepingin ketemu, saya panggil pasti datang. Itu kodam itu seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman Sabtu Wage, Anda merasa bahwasanya dirimu itu ada kodam, kamu harus bisa melihat, kamu harus bisa berkomunikasi, kamu harus bisa perintah. Yang paling inti ini diperintah ini. Ketika kamu tidak bisa perintah, berarti apa? Bukan kodammu, yo makhluk halus saja, makhluk halus liar. Nah itu pengalaman dengan asma Singaraja. Ya, asma Sungai Raja juga pernah saya amalkan ya, 4 tahun juga, jadi bareng itu ya. Allah inna kuatih nakabanatah kita banatah. Doanya seperti itu. Dibaca 1000 kali, tahan nafas. Ya, jadi 1000 kali tahan nafas itu kita baca ya. Inna kuatina kabanata kita banata itu sampai kuat berapa? Misalnya 5 kali ya. Terus dihembuskan, tarik lagi, dihembuskan, tarik lagi, dihembuskan. Ya. Ya. Dan itu ketika tahun ketiga kalau tidak salah itu ya. Saya itu merasa itu ya kayak menarik sebuah lautan gitu ya. Masuk semua ke hidup. Di situ saya hentikan. Saya ketakutan di situ. Nah, coba bayangkan ya, ketika ilmu semacam itu ya, kodam semacam itu buat narik kehidupan seseorang, apa yang tidak modar? Ya. Apa yang tidak podo ambil ajian ini coba Brahma Kumbara, ajian serat jiwa, ya seperti itu konsepnya. Ya, itu kodam dari keilmuan. Ada juga kodam dari pemaharan. Anda datang orang pintar ya, pasang susuk supaya cantik, supaya tampan ya. Itu ada kodamnya, ada makhluk halusnya. Susuknya dilepas, kodamnya ikut dengan Anda ya. Nah, orang bermasalah dengan susuk karena tidak tahu. Ya, pemasangnya itu tidak kasih tahu bagaimana cara merawatnya, hanya dikasih tahu jangan langgar pantangannya. Biasanya seperti itu, jangan langgar pantangannya. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana cara mengendalikannya. Makanya banyak orang itu korban susuk sing bermasalah, sing matine angel, sing ini. Karena apa? Ya karena itu tadi tidak mampu mengendalikan. Jadi teman-teman Sabtu Wage, hati-hati ya ketika berhubungan dengan kodam. Pelajari ilmunya ya, ilmu tayuh ya. Kepekaan rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. Itu basic dasar terbukanya mata batin supaya Anda bisa melihat kodam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.